Nomor 37A, bait pertama dan keempat, batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Bila tiba saatnya ku tinggalkan dunia dan kau panggil diriku ke hadapan tatamu, batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi porbadia. Amin. Didok tuhatta Yesus Kristus, audo haheheon dohot hanguduan, na manguludo na porsea diau nakpe mate ibana, jalaganuk na mangulu jala na porsea diau na sotupa mate ibana sa liling-nililing na. Amen. Martangiang mahita. Alea manami na di banuagidjang, tululuy hami doho, tujulom do hami rongar hapurusan, ayhodo hugoto hami para si roha jala parholong roha na sumurung. Dibotohodo arsak nami, diidahodo hami noaing, akan na makaliangi dongan nami nang laon. Ima amanami amang Richard si Jabat opu Tristan Duli, diidahodo arsak dohot ilunami, pabereng-bereng bohini amanamion. Kuhilalahami jorbut dohot hatchit ning hamatean na manggonggom hami alani dosa nami i. Sodakon ma asini roham tubagasan rohanami, patorang hatami tuhami, asatakas huboto jala hutiop hami, hata bagabagami. Pangulu rohanami marhite-hite toddimi, asa marpakirimon hami diarsak ni rohanamion, asa manuktong haporseon nami marsitiopan tuho si Pangulu hami. Amin. Kita bernyanyi kembali dari nomor 33 ayat 1 dan 5. Supaya ku di Golgota,
na sumurong, asima roham di kami sa luhut na dinanayang manangihon hatami kami, patiru maroha dohot pikiran nami, asa buiwat tusi kami hatami, jala pergugoy kami, mangulahoni di mudu nami, lumubi di keluarga na tininggalhon ni ama na huwaholongi kami, amang Richard si Jabat o Tristan Dulion, sudi pinoparna na adong noang dison, sa iloas mahatami, na mangingani roha dohot pikiran na sida, asahot di hapor siyat tuho, jala margugo urut tarapul na sida, mga dopi na masa di ngulo na sida, nang nuaeng nang putik kinaro, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Saya memilih yang tertulis dalam Roma 6 ayat 8 menjadi firman Tuhan untuk memberangkatkan Bapak Richard Sijabat Opu Tristan Doli ini. Roma 6 ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Saya baca sekali lagi. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Mati dan bangkit dengan Kristus. Mati dan hidup kembali di dalam Kristus. Ini berarti di dalam iman kepada Kristus kita meninggalkan dunia ini. Hidup dengan Kristus, maka kita akan bangkit kembali atau dibangkitkan, sebab kita selama di dunia ini terpaut dengan Kristus dan hidup di dalam iman kepada Kristus. Sebagaimana kita ketahui, ketika seseorang atau kita telah menjadi Kristen, maka kita melihat satu hal yang amat penting, yaitu persoalan hidup atau mati. Mengapa? Karena sebagai orang Kristen, kita percaya kepada Kristus bahwa kita telah sama seperti Dia. Ketika Dia dibangkitkan, maka setiap orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan juga. Percaya kepada Kristus artinya secara fisik, tetapi juga dalam dosa dan kelemahan, kesalahan, kekurangan kita, kita telah disalibkan, mati, dikuburkan, tetapi kita akan bangkit lagi sebagai orang-orang yang dikaruniai Tuhan kita. Di dalam baptisan itulah kita mengenal dan memahami ini. Dan ini jugalah yang menjadi keyakinan kita, terutama kepada keluarga di sini yang ditinggalkan oleh bapak atau mertua atau opung almarhum Bapak Richard Sijabat Opu Tristan Doli ini. Keyakinan kita berkata bahwa dalam hidupnya, terutama 2 atau 3 tahun terakhir ini, dia menunjukkan kerinduan bergaul, berjumpa, bersekutu, berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam kondisi kesehatan yang kadang mulai menurun, tetapi semangat beribadah, bertemu dengan Tuhan di baitnya yang suci itu bersama-sama dengan seluruh jemaat semakin meningkat. Hadir di pertanian Wik Kebun Baru, hadir pada acara penghiburan,
juga di ini mengikuti kegiatan lansia setiap hari Senin. Karena saya hadir, saya lihat. Dan kadang Amang ini mau lama cerita sama saya, tetapi karena sudah akan ada acara dengan lansia, lalu dia katakan, Amang Pandita, dohoti ma acara ini, UBGP Sianon. Iya, Amang Pendeta silahkan lanjutkan acara dengan lansia. Saya akan mendengar juga dari sini. Itu kurang lebih dari ungkapan Amang ini. Juga mendengar setiap hari renungan harian dari HKBP Tebet. Hari Senin yang lalu saya memang membawakan renungan. Dan dalam renungan itu saya berdoa, kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang jika hari ini ada tindakan dokter, entah operasi atau lain sebagainya, itu kita bawakan dalam doa. Dan selesai Amang ini operasi atau pemasangan ring, dia masuk ke ruangan. Saya tidak tahu, tapi langsung saya dihubungi. Di dia ngamak Pandita, di mana Pak Pendeta? Oh, Amang, saya lagi di ruangan sekarang, baru selesai dari gereja, dari acara lansia. Lalu diungkapkan kerinduannya bertemu, dan dia ingin pulang ke rumah supaya nanti saya dalam waktu yang ada berkunjung lagi, cerita lagi dengan Amang ini. Tapi saya bilang, Amang, istirahat majuhamu, manang sungguh dia di dokter, nabui may hadwag kita pajupang. Nah, lalu dia tanya kepada saya, ay hubigido ta, aku dengar doamu, ikutnya aku kau bawakan dalam hatimu. Saya bilang ikut Amang, tapi saya tidak sebut hanya satu orang, karena banyak jemaat kita yang pada hari yang sama juga menerima tindakan dari dokter. Ada juga sorenya meng-WA saya, Amang Pendeta, terima kasih, kami hari ini berjalan dengan baik, bla bla bla, karena dia menerima tindakan juga dari dokter, selain dari Amang si jabat ini. Kalau boleh saya sisipkan di sini, walaupun jadi bertambah waktu sedikit, saya dengan Amang ini beberapa bulan terakhir sangat dekat, mulai dari tahun yang lalu sebetulnya. Dan dia selalu mengundang, kenapa nggak ada waktu untuk aku Pendeta? Jadi saya bilang, adanya itu nanti Amang. Sering ditanya kepada saya, apakah saya boleh mampir ke rumah ini, supaya dia mau cerita banyak hal. Tetapi karena waktu dan kesempatan tidak begitu bisa saya hampir setiap minggu, tidak mungkin. Tetapi waktu itu saya bersama Amang Sintua Johnson Semanjuntak pada akhirnya bertemu pertengahan Juli kali ya, atau sekaligus mendoakan rencana bahwa tanggal 31 Amang ini akan pemasangan ring, sehingga 3 atau 2 hari sebelumnya harus masuk rumah sakit. Jadi kami di sini makan bersama, berfoto bersama, dan kepada saya dikasihlah foto di mana kami pernah di gereja. Saya dengan Inang dan juga dengan dia, ada foto kami. Kemudian adiknya Tristan melukis saya dan diserahkan waktu itu di sini, dan disaksikan oleh almarhum ini dan juga keluarga yang hadir. Saya mau katakan bahwa Amang ini adalah sosok yang benar-benar merindukan persekutuan dengan Tuhan. Dia pernah ungkapkan juga kerinduannya, Pak Pendeta, Amang Pendeta doakannya anak-anakku semua, ada 8 orang mereka, Amang doakannya. Iya Amang, semua juga kita doakan anak-anak jemaat. Amang ini selalu minta kepastian, apakah benar-benar saya mendoakan dia, dan memang dia rasakan itu, dan itu diungkapkan saat kita ada berkomunikasi.
Memang terakhirlah yang hari Senin, saya dengan Inang ditanya, ise dongamu pardita bisi. Inang saya bilang, jadi kami masih sempat sebentar video call, dan kemudian berdua, saya bilang itu nggak istirahat macam istirahat. Jadi dia gembira waktu itu menjelaskan telah selesai menjalani pemasangan ring, dan dia sekarang sedang di ruangan. Dia merasa sangat bahagia dan dia ingin secepatnya pulang ke rumah agar kami ada kesempatan bertemu lagi. Dan hari Selasa memang saya agak sedikit pilek flu, jadi saya tidur, tapi saya bangun tidur, saya lihat WA-nya dari yang menyatakan Amang lagi down dan sedang dibawa ke rumah sakit. Setelah itu saya baca, memang kita berdoa. Tapi setelah selesai berdoa, saya hubungi, rupanya sudah dikasih tahu sudah berangkat ke rumah Bapa di surga. Saya tidak mengatakan bahwa saya kecewa dalam doa itu, tidak. Yang saya mau katakan di sini adalah betapa baiknya komunikasi saya dengan Amang ini. Jadi untuk anak-anak dan Pinokbar, satu kerinduan Amang ini yang pernah diungkapkan ke saya adalah asa denggan nasi dasudi, supaya kalian semua tetap dalam satu kesatuan, satu persekutuan. Beliau juga pernah ungkapkan, apakah ini benar atau tidak, tetapi saya yakin ada hubungannya. Saya lahir tanggal 8 Mei 1961. Apakah itu ada berhubungan dengan Inang ulang tahun? Nah, itulah mungkin yang membuat Amang ini hampir tiap hari harus mau bertelepon dengan saya. Nah, saya nggak tahu, tetapi bagaimanapun ini kita lihat secara netral atau positif. Kita lihat secara netral atau positif. Jadi inilah di dalam iman percaya kita kepada anggota keluarga, kita ikhlaskanlah Amang ini, Opung ini. Saya baca Kolose 1 Tesalonik 4 ayat 14, dan inilah terakhir. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi dalam iman percaya itulah kepada semua pokparan kita berangkatkan Amang ini, kita ikhlaskanlah dia kembali ke rumah Bapa di sorga pada hari ini atau sebentar lagi, saat kita nanti akan menghantar dia menuju tempat peristirahatan terakhir di dunia ini. Dia meninggalkan kita dan semua pokparannya, tetapi keyakinan kita berkata, bukan hanya dirinya dia serahkan kepada Tuhan, tetapi juga semua pinokparnya didoakan, diserahkan kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu bagi kami. Engkau izinkan hamba-Mu yang terkasih ini, Amang Richard Sijabat, Opu Tristan Doli, sampai dengan usia lebih dari 80 tahun, bahkan 81 tahun. Dia telah melakukan banyak hal di tengah-tengah keluarga. Kenangan yang indah, hal-hal yang baik, menjadi sesuatu yang akan dipegang dan diingat oleh semua, secara khusus keluarga. Biarlah Tuhan pendidikan iman, pendidikan Kristiani yang telah ditanamkan di tengah-tengah keluarga ini, Tuhan berkati
sehingga seluruh peparan juga terberkati atas kehadiran Amang ini. Kami berdoa untuk seluruh peparannya ya Tuhan, agar Engkau yang memberkati, melindungi, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menaungi mereka ini semua, sehingga mereka tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhanlah gembala bagi mereka pada masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami. Biarlah itu menguatkan iman kami masing-masing. Secara khusus peparan Opu Tristan Doli Sijabat di sini Tuhan. Berkati dan lindungilah mereka semuanya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah itu juga meneguhkan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil kita bernyanyi, kalau mungkin kalau ada dari jemaat atau siapa yang hadir untuk melihat terakhir wajah dari almarhum ini, kita persilahkan. Tapi dari sini aja lah ya, dari sini kemudian dilihat baru ya kembali. Tolonglah Amang yang sebelah sini kita agak ke belakang, biar kalau ada nanti orang yang melihat terakhir dipersilahkan. Kami mengundang Amang dan Aina untuk ke depan melihat yang terakhir sebelum peti ditutup. Mari kita bernyanyi dari kedua jemaat tiga rasul. God.
Oke. Bisa kita nyanyi sekali lagi ya, Amang? Satu ayat. Sudah ya? Ya, kasih ruang untuk Amang dan Amang Pendeta untuk doa. Ya, jadi nanti setelah berkat tidak boleh lagi menyentuh ya, karena akan langsung ditutup. Udah ya? Di pasu-pasu Tuhan Dewata Maho, lau ruar dohot lau gongot, olak nion, rodi saliling ni lilingna. Tuhan memberkati engkau dari keluar dan masukmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.